Tidak hanya diri kita saja, tapi juga ini bisa terjadi pada suami Anda, istri Anda, atau anak-anak Anda. Utamakan tujuan dalam hidup kita ya teman-teman. Step by step, tidak usah terburu-buru. Insya Allah semuanya akan berjalan baik. Semangat untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum. Saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tips mengatasi demotivasi. Tonton terus sampai habis, jangan di skip. Pada saat pandemi ini, banyak yang mengalami demotivasi. Demotivasi adalah keadaan seseorang menjadi malas atau kehilangan semangat bekerja dan lain-lain aktivitas yang membuat segala sesuatu terhambat dan mengalami penurunan produktivitas. Demotivasi merupakan hal yang normal. Oleh karena itu, wajar jika seseorang manusia mengalaminya. Tidak hanya diri kita saja, tapi juga ini bisa terjadi pada suami Anda, istri Anda, atau anak-anak Anda. Nah, apa penyebab demotivasi? Yang pertama, rasa takut. Ketika perasaan ini muncul, motivasi akan menurun. Jadi, teman-teman, pastikan untuk berani melangkah dan siap menghadapi konsekuensinya. Tentunya, sebelum melangkah dalam hal apapun, teman-teman sebaiknya mencari informasi sebanyak mungkin agar terhindar dari demotivasi. Yang kedua, tujuan. Ketika mengerjakan sesuatu, pastikan untuk memiliki tujuan. Penentuan tujuan sendiri tidak boleh dilakukan dengan main-main. Ada baiknya memiliki tujuan yang mantap dan memang jelas. Misalnya tujuan teman-teman setelah SMA apa nih, gitu kan? Kuliah atau bekerja. Nah, itu boleh disiapkan di awal dengan cara menuliskan target atau poin-poin yang akan dilakukan. Dengan begitu, kita akan terhindar dari demotivasi. Namun, tujuan itu tidak selalu harus dibuat di awal ya teman-teman. Nah, membuat tujuan ini juga bisa dilakukan setelah sebuah aktivitas itu berjalan. Jadi pada saat sudah menjalani, terus kiranya ada nih aktivitas-aktivitas lain atau poin-poin lain yang akan dilakukan, ya itu boleh dituliskan begitu teman-teman. Kemudian interaksi. Nah, dengan melakukan interaksi bersama orang lain, yaitu cerita-cerita baru, sharing-sharing, pasti kan akan kita dapati gitu ya. Adanya cerita-cerita tersebut jelas sangat bermanfaat nih teman-teman. Dan nantinya cerita tersebut bisa dijadikan tambahan motivasi untuk diri sendiri. Melakukan interaksi juga bisa mengatasi stres loh teman-teman. Nah, stres sendiri adalah salah satu penyebab utama munculnya demotivasi. Namun diperlukan juga nih perhatian yang khusus terhadap orang yang akan diajak berinteraksi. Pastikan hanya berinteraksi dengan orang yang tepat. Artinya orang-orang yang dalam lingkungan yang positif buat diri teman-teman. Dukungan keluarga di sini juga sangat penting untuk menumbuhkan motivasi pada yang terdampak demotivasi. Bila suami, istri, atau anak Anda mengalami demotivasi, motivasilah dengan berkomunikasi yang menghibur. Misalnya, bercerita hal-hal yang baik atau menonton film yang membuat gembira seperti kisah inspiratif orang misalnya. Jadi kita akan lebih termotivasi untuk menjalani aktivitas. Atau mungkin rekreasi dengan keluarga, kemudian olahraga dengan keluarga, yang ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman.
Lalu istirahat. Manusia bukanlah makhluk yang bisa bekerja 24 jam ya teman-teman. Ketika tubuh dituntut terlalu tinggi, semangat besar tidak akan muncul. Tubuh yang dituntut terlalu tinggi malah akan membuat semangat yang awalnya muncul menjadi hilang. Kelelahan akan terasa dan rasa malas akan sangat mengganggu. Oleh sebab itu, pastikan untuk selalu beristirahat dengan cukup. Ini juga penting dalam cara mengatasi demotivasi. Istirahat paling baik adalah tidur ya teman-teman. Setidak-tidaknya 8 jam dalam sehari. Lakukan proses tidur tersebut pada malam hari. Namun jika sulit, bagi-bagi saja waktunya asalkan memenuhi jam tersebut. Lalu hindari hal negatif. Ada banyak hal negatif di luar sana yang akan memberikan efek buruk pada diri seseorang. Ketika hal buruk terus dibiarkan, efek negatif dalam jumlah yang banyak pasti muncul dalam diri. Demotivasi sendiri hanya satu di antara banyak efek negatif tersebut. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah pada waktu. Pastikan untuk mengisi aktivitas sehari-hari dengan yang positif. Buatlah diri sibuk dengan aktivitas positif tersebut. Tapi di sini adalah rutinitas yang positif dan juga bervariatif ya teman-teman. Biar kita tuh nggak terlalu bosan gitu loh. Jadi ada variasi dalam hidup kita. Nah, terdapat beberapa orang yang melakukan kesalahan dengan memiliki banyak waktu luang yang terbuang. Jadi tidak dimanfaatkan dengan baik. Utamakan tujuan dalam hidup kita ya teman-teman. Nah, hal-hal positif ini bisa melakukan apa aja ya teman-teman. Bisa dari hobi kita tingkatkan, kemudian bertanam, lalu apalagi ya, bertanam dan berkebun sama ya. Terus kita bisa memelihara kucing ataupun hewan peliharaan lucu lainnya. Lalu kita bisa bukan melakukan hal-hal positif lah ya. Oh ya, bermain musik juga bisa, ataupun menonton film yang bikin kita jadi semangat gitu ya untuk menjalani hari-hari. Dan jangan lupa, yaitu yang paling utama, beribadah. Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar iman kita kuat. Karena psikologis itu akan baik asal iman kita kuat. Utamakan tujuan dalam hidup kita ya teman-teman. Step by step, tidak usah terburu-buru. Insya Allah semuanya akan berjalan baik. Semangat untuk kita semua. Bila ada keluarga Anda yang mengalami demotivasi, jangan dibiarkan. Motivasilah dengan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bila hal ini berlarut, bawalah ke psikolog untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman atau ke sosial media lainnya sebanyak-banyaknya, agar teman-teman di luar sana bisa memotivasi diri sendiri juga dengan menonton channel ini, gitu ya. Dan selalu semangat untuk menghadapi dan menjalani masa pandemi seperti ini. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah menganggap diri negatif, jangan pernah berputus asa, tapi selalu semangat, selalu jaga kesehatan, dan sukses semuanya. Baik, jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan, dan juga yang paling penting adalah melakukan vaksin. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang mau request, boleh banget langsung aja dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum.